Saya Coach Yunita, Direction Coach Jakarta. Hari ini saya akan berbagi mengenai rahasia sukses merekrut karyawan ideal. Kalau bilang karyawan ideal, pasti pertanyaannya ideal buat siapa? Tentunya karyawan ideal itu berbeda antara idealnya satu company dan company yang lain, ya kan? Nah, ideal juga kalau kita bilang kalau kita bisa berhasil mendapatkan karyawan ideal, karyawan itu bisa masuk ke organisasi, bisa bekerja sama dengan tim yang sudah ada dan menghasilkan hasil yang optimal di posisi pekerjaannya. Jadi ideal itu definisinya banyak banget. Nah, untuk mendapatkan itu tentunya dalam merekrut kita perlu punya tahapan yang dipersiapkan dengan baik dan benar. Jadi beberapa tahapan yang akan saya share hari ini adalah pertama adalah persiapan. Jadi persiapan ini yang suka dilupakan. Nah, persiapan itu seperti apa sih? Mempersiapkan dulu kita tuh butuh karyawan kapan, di mana dan lain-lain. Dimulai dengan biasanya karena karyawan ini akan bekerja di bisnis kita, maka yang kita perlu lakukan adalah pastikan ada rencana bisnis setahun ke depan misalnya. Dengan rencana bisnis tersebut kita tahu di dalam rencana pengembangan bisnis setahun ke depan membutuhkan tambahan karyawan dengan posisi apa aja, dengan level apa, berapa orang jumlahnya, dan kapan mereka perlu mulai ada di organisasi kita. Nah, ini semua perlu dituangkan. Posisi apa, di situ kita menentukan untuk posisi tersebut tugas dan tanggung jawabnya apa, ya kan? Supaya kita tahu orang yang kita perlukan seperti apa kualifikasinya, dengan kewenangan apa, kapan orang itu harus mulai ada, dan harus ketika dia ada di organisasi dia harus kontribusi dengan pekerjaan apa dan menghasilkan apa, supaya ketika orang itu datang dan dia tahu juga dia harus kerjasama sama siapa, laporannya ke atasannya yang mana. Itu semua udah harus jelas supaya ketika kita mencari kandidatnya kita juga tahu kandidat seperti apa yang kita perlukan, ya. Jadi itu semua dipersiapkan di tahap awal. Nah, setelah kita mengetahui itu semua, kita dimulai tahap selanjutnya adalah tahap mulai mencari kandidatnya atau sourcing, atau mencari dari mana nih sumber yang tepat orang-orang ini berada. Apakah di kampus, apakah di media online, apakah di media offline, mungkin di terminal-terminal. Itu membuat kita menentukan demand iklannya harus seperti apa, ya kan, online atau offline. Kemudian iklan itu harus dipasang di mana, di terminal kah, di kafe kah, di sosial media yang Instagram atau apapun itu, karena kita tahu siapa yang kita cari dan kita tahu mereka ada di mana. Ya, jadi persis seperti kita mau katakan mau masak ikan lele, tentunya cari ikan lele di pasar, ada di tukang ikan lele. Ya, kalau di tukang ikan bandeng, tentu di tukang ikan laut tentunya nggak ada ikan lele. Ya, demikian juga kenapa kita perlu persiapan, itu salah satunya. Jadi pasang iklannya tepat sasaran, ya. Itu. Jadi setelah pasang iklan, harusnya kalau kita pasang iklannya dengan kata-kata yang benar sesuai posisinya tadi, dengan lokasi yang benar, harusnya banyak kandidat yang tertarik dan tepat dan sasaran untuk mengaplikasikan atau merespons iklan kita tersebut. Dari situ baru kita tahu bahwa dari semua segitu banyak kandidat yang merespons, baru kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap kita menseleksi. Lagi-lagi setiap organisasi punya tahap seleksi yang berbeda, dan di setiap posisi atau tingkat level karyawan yang kita cari, mungkin kita juga akan membedakan prosesnya, ya. Artinya kalau makin posisinya tinggi, makin eksekutif yang kita perlukan, prosesnya pasti bisa lebih panjang dibanding kita cari orang yang baru lulus, di mana kerjanya berdasarkan SOP saja.
Ya, jadi proses seleksi bisa ada tahapan apa aja di proses seleksi ini. Pertama, kita screening dokumen yang dikirimkan ke kita, baik soft copy atau hard copy. Ya, kita melihat apakah data yang diberikan tadi sesuai dengan kualifikasi yang kita perlukan. Ini tahapan seleksi yang pertama. Tahapan seleksi yang kedua, mungkin ada yang namanya tes. Bisa berbagai tes. Ada tes yang namanya IQ test. IQ test umumnya tertulis, tapi di zaman gini hari banyak banget IQ test dilakukan dengan game, bisa aja, bisa juga dan berbagai cara yang lainnya. Ada juga yang mulai company yang melakukan yang namanya EQ test, emotional quotient test. Ya, jadi mereka ngetes juga orang ini kemampuan emosionalnya atau interpersonalnya seperti apa, ya, perilaku emosinya. Karena makin tinggi posisi atau makin baik organisasi untuk bisa kerjasama, kita perlu tahu emotional quotientnya orang ini. Termasuk tes fisik bisa jadi, ya. Berikutnya ada tes fisik. Tes fisik itu tes kesehatan dan lain-lain. Diikuti juga dengan bisa jadi tes itu ada yang tertulis, ada yang pakai diagnostic assessment, ada juga yang interview, ya. Nah, semua tes ini adalah kumpulan informasi yang kita coba kumpulkan dari kandidat yang paling sesuai dari yang semua kandidat yang masuk ke kita. Dari semua tahapan seleksi ini, kemudian kita biasanya punya shortlisted. Dengan shortlisted inilah daftar kandidat yang paling mendekati dari semua steps yang sudah kita lakukan dari seleksi ini. Akhirnya kita menentukan mungkin ada 5-10 orang. Syukur kalau kita punya 5-10 shortlisted kita, berarti kita punya kesempatan untuk ambil yang paling oke sama kita, termasuk apa yang dia harapkan dari kita dan kita harapkan dari dia, ya. Nah, dari situ tahap berikutnya adalah untuk memberikan tawaran, surat tawaran. Idealnya tertulis supaya tawaran yang kita sampaikan bisa dimengerti, dicerna oleh si kandidatnya. Tawaran tentu saja yang kita berikan penawaran orang di daftar yang udah kita tentukan tadi. Lalu dengan jeda waktu yang disepakati, mereka perlu merespons tawaran itu. Untuk kandidat yang merespon tawaran tersebut, biasanya lalu terjadi kesepakatan, negosiasi, ada kesepakatan dan lain-lain. Di dalam tawaran itu tentunya ada paket remunerasi yang ditawarkan, jam kerja yang diharapkan, apalagi kalau harus full time, kemudian hari kerja, ya, kemudian hak cuti, itu garis besar kira-kira yang perlu ada di surat penawaran. Nah, setelah surat penawaran ini disepakati dan negosiasi selesai, barulah kita kembali lanjutkan ke yang namanya perjanjian kerja, ya, ikatan untuk perjanjian kerja. Nah, setelah perjanjian kerja disepakati, udah disepakati juga tanggal mulai karyawan baru tersebut akan gabung di organisasi kita tentunya. Nah, dari sini kita akan bisa mengetahui bahwa semua di depan nih preparasinya udah beres. Tinggal dari agreement ini ke hari H, ya, ke hari H di mana dia akan masuk. Nah, di sini ada yang namanya persiapan hari H, ya. Persiapan hari H itu di mana si kandidat perlu selalu dilibatkan dalam proses persiapan hari H. Termasuk di dalamnya adalah melengkapi data pribadi. Semua data pribadi untuk dilengkapi. Bisa juga diminta untuk selalu ada yang company yang begitu terbukanya mulai, oke deh, kalau misalnya weekend mau datang lihat-lihat atau weekday mau ikutan di salah satu meeting kita, dibolehkan supaya mulai ngerasain ritmenya, mulai ngerasain situasinya, gitu ya. Di internal sendiri, organisasi ini tetap harus mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan hari H tersebut.
Misalnya mempersiapkan ID, mempersiapkan akses, mempersiapkan alat-alat kerja, dan berbagai semua persiapan agar di hari H day one karyawan baru ini sudah mempunyai segala sesuatu yang diperlukan untuk mulai bekerja, mengenal pekerjaannya. Kalau ada SOP, siapkan SOP-nya. Kalau ada mentor, tentukan siapa mentornya, dan dia tahu mulai kenal dan sebagainya. Nah, dengan demikian harapannya di hari H tersebut si karyawan dengan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dikenalkan dengan teman-teman sekantor yang ada di lokasi yang sama, dan udah punya daftar siapa aja yang bisa dihubungi untuk keperluan apa di dalam sesuai SOP-nya. Hingga hari pertama dia merasa udah nyaman untuk menghasilkan, untuk mengerti situasi pekerjaannya dia. Ya, tujuan utamanya adalah yang namanya rekrutmen, ujungnya sampai dengan induction atau menggabungkan karyawan baru dengan karyawan lama, agar di situ si karyawan tersebut bisa cepat produktif sesuai target KPI yang dicanangkan dari posisi tersebut. Itu adalah steps yang perlu dilakukan supaya karyawan baru tersebut menjadi karyawan ideal dari waktu ke waktu, semakin ideal di organisasi Anda. Jadi yang kita dapatkan di sini dari secara keseluruhan, step untuk rekrut karyawan ideal adalah yang pertama persiapan, yang kedua adalah menentukan dari mana sumber kandidat mau kita dapatkan, yang ketiga tahapan seleksi, yang keempat penawaran, ya penawaran yang kita mau berikan, yang kelima kesepakatan atau perjanjian kerja, dan yang keenam mempersiapkan karyawan masuk di hari H sampai produktif secepatnya. Business leaders, itu yang bisa saya share hari ini. Kalau Anda merasa apa yang saya share hari ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan jika Anda punya pertanyaan, bisa chat di bawah ini atau direct message ke tempat kami, Action Coach Jakarta. Terima kasih.